Gitu, Farid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, insyaallah sambil santai tapi kita memahami ayat Allah Jalla wa ala insyaallah yang membuat obat bagi kita, membuat kita dengan mentadaburi ayat-ayat Allah tersentuh hati kita, di mana ayat yang akan kita baca ini bisa jadi menjadi obat bagi orang-orang yang selalu ngegerundel di hatinya kepada saudaranya. Ya, insya Allah bisa menjadi obat untuk siapa saja yang masih ada di dalam hatinya kesal, benci, dan dengki, iri, dan lain sebagainya yang ada di dalam hatinya bisa jadi menjadi obat kalau seandainya kita sekarang ini memahami ayat ini insya Allah. Silakan Pak dibaca, dihafal 2 ayat aja. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Barakallahu fiik. Ala ya'lamu man khalaq. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau yang kamu rahasiakan? Karena ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu rahasiakan atau yang kamu lahirkan? Wa huwal latiful khabir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha halus dan maha mengetahui. Maha mengetahui perkara-perkara yang ada di dalam hati kita. Gerundel-gerundel yang tersembunyi, yang dirahasiakan oleh kita itu Allah sangat mengetahui. Latif, maha halus. Khabir, maha mengetahui. Betul ini. Kalau kita tadaburi dan kita renungkan, ini bisa menjadi obat. Karena ingat bahwasanya kalau kita masih gerundel, marah, kesal, tidak mau bertemu dengan teman, amalan kita tidak akan diangkat kepada Allah Jalla wa'ala sampai dia berangkulan bermaaf-maafan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir itu bisa mengandung 2 arti. Kalau kata Ibnu Katsir bahwasanya man khalaqa di sini adalah fi mahalli raf'in fa'il. Man di sini itu ala ya'lamu man di sini adalah fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il, berarti sang pencipta itu yaitu Allah. Man di sini, man khalaq itu adalah Allah yang menciptakan. Berarti yang menciptakan itu yaitu Allah mengetahui. Allah itu mengetahui yang dirahasiakan maupun yang dilahirkan. Fi mahalli raf'in fa'il, dan ini adalah menurut penafsiran Ibnu Katsir makna ini. Kalau makna yang kedua dari ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, man di sini adalah
fi mahalli nasbin maf'ulin bih, fi mahalli nasab. Man adalah nasab. Yang dimaksud adalah nasab itu adalah maf'ul bih. Asma al-mansubat itu adalah maf'ul bih. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Bedanya bagaimana antara kalau yang tadi fi mahalla raf'in itu al-khaliq ya'lam. Jadi al-khaliq sang pencipta itu mengetahui, karena memang dia Allah adalah yang maha halus, dagih maha mengetahui. Kalau fi mahalli nasbin, nah ya'lamu di sininya itu adalah ada fa'il mustatir, ada fa'il isim fa'il yang tersembunyi, domir. Ya'lamu, domir di situ adalah Allah. Maf'ul bihnya adalah man. Berarti dia Allah mengetahui kepada kondisi makhluknya. Dia Allah mengetahui kepada kondisi makhluknya. Apapun, segala apapun yang dilakukan oleh makhluknya, Allah Jalla wa'ala mengetahui. Karena memang Allah huwal latif, maha halus. Karena memang Allah namanya adalah Al-Latif. Nama Allah adalah Al-Khabir, yang maha mengetahui. Insya Allah yang gerundel-gerundel kepada temannya, yang kesel-kesel, yang gak mau bertemu dengan temannya, kalau merenungkan ayat ini, insya Allah menjadi obat, jadi akan berangkuran lagi, saling bermaaf-maafan. Karena Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca lewat begitu saja, bukan. Tapi untuk dipahami, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan tatkala kita mengamalkan ayat demi ayat, maka itu bisa menjadi syafaat pada hari kiamat kelak insya Allah. Kemudian setelah itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ringkasan penjelasannya. Bisa kepaham? Ibu-ibu bisa kepaham? Ya. Gimana katanya? Man, jadi ala ya'lamu man khalaqa. Berarti ada dua makna di sini, tergantung mahalnya apa. Begitu ya? Siapa yang posisinya man itu sebagai apa di dalam ilmu nahwunya? Siapa di sini yang sudah belajar ilmu nahwu? Nanti saya, iya betul. Man di situ fi mahalli raf'in fa'il. Artinya jadi bagaimana kalau begitu? Sang pencipta mengetahui. Man khalaqa itu al-khaliq berarti. Al-khaliq mengetahui. Yang menciptakan itu mengetahui. Seperti itu, karena itu sebagai fa'ilnya man khalaqnya itu. Paham? Nah, kalau ala ya'lamu man khalaqa, ala ya'lamu man khalaqa, kalau man di sini fi mahalli nasbin maf'ulun bi, berarti man khalaqa itu adalah makhluk, berarti kondisi makhluk. Ya'lamu di sini itu ada dhamir, yaitu fa'il yang tersembunyi. Dia Allah apa? Mengetahui kondisi makhluknya. Dua makna ini bisa dua-duanya juga. Mau mengambil yang mana? Ada yang mengatakan yang lebih utama adalah yang fi mahalli raf'in fa'il. Ada yang berpandangan kalau Ibnu Jarir lebih menguatkannya kepada bahwasanya ini sebagai fi mahalli nasbin, ya, fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih. Bisa dipahami sampai di situ. Siapa di antara kita nih sekarang yang bertemu di sini, ada enggak yang pernah dikecewakan oleh teman-teman kita, oleh teman sendiri? Maafkan ya ibu-ibu ya. Harus sama Bu, antara rahasia batin kita dengan senyuman kita. Jangan senyum tapi gehel. Senyum kapaksa teh giringan Bu. Entong ya. Karena wa asirru qaulakum awizharu bih innahu alimun bidatis sudur. Engkau rahasiakan, engkau terang-terangkan, di hadapan Allah mah sama. Gak bisa dibohongi Allah itu.
Inilah yang akan mengeratkan hubungan kita sesama saudara tatkala zahir kita dan batin kita sama. Tapi kalau seandainya ucapannya seperti memuji-muji, wow, baca Al-Quran engkau adalah paling bagus. Tapi itu sih sebenarnya nama saya bisa gak akan nyambung jadinya, karena ketidakbenaran, kebohongan, ucapan tidak sama dengan apa yang ada di hati. Kita mah peryogi nate tulus, ikhlas, betul-betul gitu dari hati dengan zahir sama. Itu lugas sama dengan arti ikhlas itu sendiri. Ikhlas itu ada kesamaan antara amalan yang zahir dengan amalan yang batin. Kalau seandainya kita semuanya ini adalah ikhlas, bakal bersaudaranya tambah erat. Kalau kita semuanya ikhlas-ikhlas, gak akan ada saling sikut menyikut, saling omongin, akan memiliki adab-adab tertentu untuk menjaga persaudaraan iman, persaudaraan Islam, memiliki hak saudara itu. Dan persaudaraan di dalam iman itu adalah lebih kuat dari persaudaraan senasab. Ini yang perlu kita pahami bersama berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala ketika Nabi Nuh bagaimana? Inna abdi min ahli, kata Nabi Nuh, karena disangka itu saudaranya, karena anaknya kan. Inna abdi min ahli, itu anakku, termasuk keluargaku. Ketika waktu itu memanggil-manggil, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Kata Allah, dia bukan keluargamu karena dia beramal yang tidak benar. Para ulama dari ayat ini memiliki pandangan bahwasanya ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman itu lebih kuat hubungannya daripada ukhuwah nasab, kerabat. Nah, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Perlu teman-teman pahami, para peserta iktikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau merenungkan ayat ini sungguh sangat bisa lama. Karena takutnya antum keburu ngantuk, cukup segitu aja dulu. Yang jelas ada sedikit membekas kepada antum semuanya, tapi ditambah aja satu ayat lagi aja, tapi perbedaan perbincangan. Ya. Boleh satu ayat lagi? Ya. Kemudian setelah itu para hadirin, para hadirat, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kenikmatan kepada makhluknya, di mana Allah Jalla wa'ala menundukkan untuk makhluknya, untuk manusia, bumi. Ya, Allah menundukkan bumi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Begitu. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusur. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Bumi sebenarnya mudah, ya, karena Allah yang menundukkannya. Zalula, Allah menjadikan bagi kamu itu bumi menjadi mudah.
Ya. Itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kondisi bumi kalau kita renungkan diam, tidak goyang, betul gak? Bumi yang kita injak goyang-goyang apa enggak? Kalau goyang-goyang kita enggak jadi begini-beginian kan? Enggak tenang, tenang aja. Bahkan di bumi Allah Subhanahu wa taala menyimpan di bumi pasak-pasak, yaitu dari gunung. Biar kokoh, biar enggak goyang. Coba bayangkan. Ini merupakan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, betul enggak Bapak Ibu? Belum lagi dari bumi itu mengeluarkan sumber mata air. Dari situ kita bisa minum. Di Sapiro saja itu dari ledeng ya, dari sumber mata air juga. Minumnya enak. Enak banget. Gitu kan? Jadi ini juga kalah kayaknya. Seperti itu, dari sumber mata air. Kemudian juga Allah mempersiapkan di bumi itu berbagai macam-macam kemanfaatan dari tanaman-tanaman dan buah-buahan. Gitu. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah Allah yang menjadikan bumi bagi kalian itu mudah. Betul Kak Mas Heri? Mudah. Coba lamun goyang-goyang antum naik motor kemudian gebis wae ya. Hah? Iya, seperti itu. Leres teh Pak Dokter. Sehingga Pak Dokter bisa loncat sana, loncat sini ketika ada yang perlu butuh bantuan, ketika ada yang sakit langsung naik mobil, naik motor untuk mengobati. Tenang, dalam kondisi mudah ditundukkan. Allah yang menundukkan bumi itu. Subhanallah. Kita harus banyak bersyukur. Kalau tidak Allah tundukkan, bisa jadi gimana itu? Kita gak bisa jalan di bumi ini, gak bisa jalan. Dari Bandung gak akan nyampe ke Garut, jadi goyang-goyang terus gitu. Ada lagi dari mana nih? Dari Bogor gak akan nyampe ke sini. Dari Tasik gak akan nyampe ke sini nanti. Karena goyang-goyang terus kok buminya. Tapi Allah memudahkannya, membuat tenang, ditundukkan untuk kamu wahai manusia. Famsu bimadakibiha. Berjalanlah kamu di dataran-dataran yang tinggi. Manakib itu adalah, mankab itu adalah pundak. Pundak itu adalah tinggi di tubuh kita. Manakib bisa diartikan murtafiat, yang tinggi-tinggi. Namun bumi berjalan walaupun di tempat manapun yang tinggi-tinggi dimudahkan oleh Allah. Apalagi yang tidak tinggi akan lebih mudah lagi, betul gak? Silahkan kamu berjalan di muka bumi kemana saja untuk mencari sesuap nasi. Kemanapun kamu berangkat dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Famsu fi manakibiha. Manakib diartikan juga jawani biha, sisi-sisinya. Kalau kita perhatikan, mankab yang ada di tubuh manusia, pundak ada di kanan, ada di tengah, di belakang atau di sisi-sisi. Ada di sisi-sisi. Mau diartikan manakibiha itu jawani biha, atau mau diartikan manakibiha itu atrofiha, sama. Semuanya makna tersebut adalah berdekatan. Silahkan mau berjalan kemanapun dari belahan dunia, penjuru dunia, silahkan berjalan. Dimudahkan oleh Allah untuk kamu. Kita bisa berangkat ke Arab gampang. Kita mau berangkat kemana lagi? Antum ke Amerika mau? Mau apa? Mau apa? Kemana tempat kita berjalan mudah. Wa kulu mir rizki. Makanlah oleh kalian dari rizkinya.
Jadi silahkan bepergian kemana saja kamu berada, kemana saja kamu inginkan, mau ke daerah mana, dalam rangka untuk berdagang, dalam rangka untuk usaha, dalam rangka untuk berbisnis. Dan yang perlu kita ketahui teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha yang Anda lakukan sama sekali tidak akan bermanfaat kecuali kalau Allah memudahkan usaha Anda. Makanya jangan mengandalkan usaha kita. Minta kemudahan kepada Allah. Fabtagu indallah ar-rizq. Hendaklah Anda minta kepada Allah ar-rizq. Usaha adalah tidak meniadakan ketawakalan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika kita bekerja, itu tidak meniadakan ketawakalan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena arti tawakal bukan berarti tidak kerja. Karena tawakal itu adalah memasrahkan hati kita kepada Allah. Minta kemudahan kepada Allah. Begitu pula kalau antum pingin rizki seorang istri yang antum idam-idamkan, harus ada usaha. Jangan berdoa terus, jangan pasrah terus. Harus berani datang kepada bapak ibunya. Betul, para jomblo yang ada di sini. Begitu pula akhwat, jangan diam terus. Tetap harus ada usaha, jangan doa terus, akhwat. Rizki itu ada usaha. Ketika mendapatkan Arjuna itu rizki. Ketika kita seorang siapa ini? Kita laki-laki mendapatkan bidadari itu rizki. Dapat istri itu rizki. Dapat suami itu adalah rizki. Rizki luas artinya. Suatu perkara yang bermanfaat itu namanya adalah rizki. Makanya orang yang belum menikah galau karena belum mendapatkan rizki, sesuatu yang bermanfaat untuk bisa tenang hatinya, betul gak? Litaskunu ilaiha, agar kamu menjadi tenang kepadanya. Waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi tambah lengket setelah itu, saling berkasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hal itu merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang merenung, bagi orang-orang yang berpikir. Wa kulu mir rizki. Tapi hendaklah kalian di sini makan rizki. Jadi ada sebab berusaha, tidak meniadakan ketawakalan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridai padanya, dia berkata bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr tabdu khimasan wa taruhu bitana." Rawahu At-Tirmidzi. Kalau seandainya kamu betul-betul tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti kamu akan diberikan rizki sebagaimana burung diberikan rizki, pergi di waktu pagi, sore dalam keadaan sudah kenyang, begitu. Jadi intinya teman-teman yang dimuliakan Allah, tapi setelah itu jangan tenggelam terus-menerus mencari rizki gitu. Makanya diingatkan setelah itu, wa ilaihin nusyur, kepadanya kalian itu akan kembali gitu. Jangan sampai kalian ini gitu terus aja ngoyo mencari rezeki. Ingat bahwasanya kamu itu akan kembali lagi kepada Allah. Jadikanlah jadi jangan sampai terlalu menjadi
jadikan bumi ini tempat tinggal Anda. Jangan sampai bumi ini yang begitu indah, yang begitu nikmat, enak, dijadikan tempat tinggal Anda. Mukim di bumi ini. Tapi jadikanlah kamu masuk ke muka bumi ini seperti orang yang lewat saja. Tidak pantas untuk dijadikan bumi ini tempat tinggal Anda. Akan tetapi ketika kita berada di muka bumi ini, yang seharusnya kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita menuju tempat kekekalan, yaitu akhirat. Berarti bumi ini adalah tempat singgah, bukan tempat tinggal yang sebenarnya, tempat singgah. Tempat yang dilewati saja, bukan terus-menerus untuk ditempati. Gitu. Bisa dipahami kenapa diakhiri setelah itu wa ilaihi an nusur. Insyaallah antum semuanya sekarang i'tikaf ya, karena tahu pentingnya bekal untuk akhirat insyaallah ya. Kenapa antum baca Al-Qur'an? Karena dalam rangka berbekal, bergegas menuju Allah di akhirat yang merupakan tempat yang sebenar-benarnya. Betul enggak? Tapi banyak orang yang tertipu terus ngais rizki, salatnya jadi enggak berjamaah. Jenggotan, ngaji jarang. Jenggotan, tapi ngaji jarang. Baca Al-Quran jarang. Sholat berjamaah jarang. Hanya udah ke kandung sudah jenggotan aja. Malu kalau bertemu dengan teman, kelihatan puturnya. Kalau tidak sholat berjamaah maka nggak kelihatan. Hanya dia hubungan dia bersama Allah. Rumahnya kan berbeda-beda antara kita itu. Ada yang di mana, ada yang di mana. Kalau nggak sholat berjamaah juga nggak kelihatan, betul nggak? Karena naon ngais mencari rizki sampai sebegitunya, sampai nggak sholat berjamaah bagi laki-laki ini. Subhanallah. Tadinya menjadi pelopor kebaikan, ngajak-ngajak, sekarang melempem misalnya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi tidak istiqomah. Kenapa? Tidak ikhlas sebelumnya. Karena tidak ikhlas itulah tidak akan menyambung. Yang ikhlas akan istiqomah. Tapi yang tidak ikhlas tidak akan istiqomah. Akan terputus amalannya. Hubungan dengan manusianya pun bakal jadi kurang baik walaupun tadinya baik. Karena dia atau siapapun yang tidak ikhlas akan malu untuk berhubungan dengan masjid, dengan pengajian, dengan menuntut ilmu karena tidak ikhlas. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.